Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul The Story of Park's Marriage Contract. Oke, jadi drama ini nih tayang di network MBC sebanyak 12 episode dan selesai tayang pada bulan Januari yang kemarin. Agak sedikit telat buat Miley ya. Oke, jadi drama ini nih sebenarnya genrenya agak bercampur antara yang zaman Joseon dan juga zaman modern gitu ya. Jadi agak unik deh dari plotnya aja Mai sudah merasa agak unik gitu ya. Nah jadi nih ceritanya ya, kenapa Mai nonton drama ini? Jadi drama ini diperankan oleh lead male Bae In Hyuk sebagai Kang TH. Jadi Maya adalah penggemar beratnya Bae In Hyuk. Sudah banyak banget dramanya In Hyuk yang Mai tonton gitu. Meskipun agak loncat-loncat, tapi kedepannya Mai akan pasti ini semua drama dia akan Mai tonton. Oke, Bae In Hyuk ganteng dan manis banget deh ini ya. Oke, jadi Mai mau cerita nih drama yang unik ini ya. Jadi di sini nih lead female-nya Park Yeon Woo diperankan oleh Lee Se-young yang Mai juga udah pernah ketemu dia di drama sebelum ini ya maksudnya ya. Oke, jadi si Yeon Woo ini adalah seorang gadis yang hidup di zaman Joseon dan dia ini belum menikah sampai ke umur yang sudah dibilang sudah cukup telat ya untuk menikah gitu ya. Jadi dia dijodohkan, dia disebut nih perawan tua kalau nggak salah, pokoknya dia sudah harusnya menikah gitu ya. Karena dia terus-terusan tidak mau menikah, dia itu punya satu profesi terselubung di mana tidak ada orang tuanya yang tahu, tapi sebenarnya ya apanya ini sudah mengendus kelakuannya si Yeonwoo gitu ya. Apanya sendiri adalah seorang pejabat di kerajaan di Joseon pada saat itu ya. Nah jadi Yeonwoo ini pandai sekali menjahit. Jadi dia disebut nyonya kupu-kupu karena di semua jahitan dia itu ada lambang kupu-kupunya gitu ya. Nah tapi suatu hari ini karirnya Yeonwoo itu terancam karena ketika jahitan dia itu menjadi viral di zaman itu gitu ya, tapi itu dianggap vulgar oleh kerajaan Joseon. Jadi dia itu hampir ditangkap. Nah, di satu sisi dia pun akhirnya menyetujui ya, terpaksa sih sebenarnya ya, bahwa dia akan dijodohkan dengan satu bujang tua disebutnya ya. Nah, bujang tua dari keluarga Kang gitu. Dan dia tidak tahu bahwa si bujang tua dari keluarga Kang ini, Kang TH yang diperankan oleh Bae In Hyuk, ini sebenarnya adalah seseorang yang menolong dia ya ketika dia itu dikejar-kejar oleh oleh pasukan Joseon gitu ya. Jadi dia ditolong gitu oleh si TH gitu. Tapi dia di satu sisi dia tidak tahu kalau TH itu adalah seorang yang akan menjadi calon suaminya. Karena gosip-gosip mengatakan bahwa bujang tua ini, ya namanya bujang tua ya, apa sih yang kamu harapkan gitu kan. Taunya bujang tuanya ini seganteng Kang TH gitu ya. Dia nggak tahu. Dan juga sebenarnya TH ini adalah teman masa kecil, bukan teman masa kecil sih, tapi dia bertemu dengan Yeonwoo ketika masa kecil mereka. Hanya TH yang tahu nama Yeonwoo, tapi Yeonwoo tidak tahu nama TH pada saat itu gitu ya. Nah jadi si TH itu sudah menyukai Yeonwoo dari sejak masa kecilnya gitu ya. Nah TH ini pinter banget gambar, dia sampai gambar mukanya Yeonwoo gitu ya. Nah setelah itu nih gini ya. Jadi singkat cerita mereka ini akhirnya akan menikah gitu kan ya. Dan ketika di malam pernikahan itu baru tahulah Yeonwoo bahwa yang
menikah dengan dia adalah Kang TH yang pernah menolong dia itu gitu ya. Nah tapi sayang sekali guys, TH ini mengidap penyakit jantung kronis gitu. Jadi di malam pernikahan mereka gitu, TH malah sakit ya, sampai muntah darah, itu ini spoiler gitu ya. Sampai akhirnya TH meninggal di malam pengantin itu. Waduh sedih banget kan. Tentunya Yeonwoo sedih karena dia sudah mulai suka dengan TH gitu. Tapi sayang sekali TH-nya meninggal. Dan Yeonwoo pun menjalani masa berkabung gitu ya. Nah setelah masa berkabung berapa lama, dia harus ikut di keluarga TH gitu sebagai menantu kan gitu. Nah tapi yang gak enaknya gini guys, omanya TH itu adalah oma tiri sebenarnya gitu ya. Dan dia ketika TH meninggal gitu ya, si omanya TH ini mendatangi Yeonwoo dan dia bilang penyebab kematian TH adalah karena Yeonwoo. Loh, padahal Yeonwoo tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kenapa dia malah dicap, dia malah ditampar seperti itu ya. Itu kasihan banget gitu. Dan belum lagi Yeonwoo itu pulih dari masa berkabungnya gitu ya. Di suatu malam Yeonwoo itu diculik oleh seseorang dan dia dilemparkan ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Nah tapi nih ada suatu kejadian menarik, ini dia ya. Sebenarnya inti dari cerita ini bisa dibilang gitu ya. Jadi sebelum dia dilempar ke dalam sumur, dia tangannya sempat memetik daun bunga bungur gitu ya. Bunga bungur, jadi pohon ini adalah pohon yang tumbuh ditanam di rumahnya Yeonwoo ketika Yeonwoo lahir. Dan katanya ketika Yeonwoo itu sehat, bunga bungurnya banyak gitu. Tapi ketika Yeonwoo sakit, bunga bungurnya itu kayak nggak tumbuh gitu ya. Jadi punya ikatan yang sangat baik dengan Yeonwoo. Jadi ketika Yeonwoo dijatuhkan ke dalam sumur, dia memetik ranting gitu ya, bunga bungur di bawahnya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ketika Yeonwoo sadar lagi, dia itu ada di suatu kolam renang. What? Kolam renang? Kemarin di zaman Joseon ada kolam renang? No. Jadi dia melintasi waktu, time traveler, dia ke zaman kita yang sekarang. Dan kamu tahu siapa yang menolong dia, yang nyaris tenggelam di dalam kolam renang? Yang menolong dia adalah Kang TH. Tapi nih bedanya, Kang TH yang sekarang itu bukan Kang TH suaminya Sabang Nimnya yang lama itu, bukan. Jadi TH di sini adalah TH yang sepenuhnya baru gitu, dan TH yang beda banget sikapnya dengan si Sabang Nim dia yang lama itu. Jadi TH yang ini dingin, TH yang ini disebut Kang Android, karena dia sangat tidak berperasaan gitu. Dia seorang wakil CEO sepertinya gitu, atau wakil direktur. Oke gitu ya. Nah, wakil CEO. Jadi dia itu selalu flat gitu ya orangnya, tapi dengan kepala dinginnya perusahaan SH itu bisa maju gitu. Jadi sebenarnya SH ini adalah perusahaan yang bertugas yang berada di bidang ini gimana ya? Mereka juga kurator museum, mereka juga menyelenggarakan ini ya, bekerja sama untuk menyelenggarakan fashion show. Pokoknya berhubungan dengan kuno-kuno gitu ya, SH Seoul Corporation gitu. Nah jadi nih, ketika si Yeonwoo pertama kali ketemu TH, dia tuh langsung bilang Sabang Nim, terus dia langsung memeluk TH, which is TH langsung didorongnya gitu ya, karena dia kan kandro gitu. Nah, jadi pertama kali pertemuan mereka itu kesannya tidak baik gitu ya. Dan juga yang bikin lucu adalah Yeonwoo itu sulit beradaptasi dengan
dunia yang sekarang. Ya tentu saja kamu bayangin seseorang yang dari Joseon gimana sih bisa hidup di zaman sekarang. Atau kamu bayangin kamu yang di zaman sekarang balik ke zaman dulu gitu ya. Itu ide yang baik. Sepertinya cerita-cerita belum ya kayak gitu ya. Oh sudah sih, sudah, tapi agak jarang ya. Kebanyakan sekarang cerita yang plot yang dari zaman dulu ke zaman sekarang. Mungkin perlu lagi balik yang dari zaman sekarang ke zaman dulu. Oke, fokus nih. Oke, jadi Yeonwoo itu jadi kayak gadis katro gitu ya, lucu banget. Jadi itu freak. Yeonwoo itu kelihatan freak dan Mai mau memuji aktingnya Lee Se-young itu keren banget di sini ya. Nah tapi nih, ketika Yeonwoo itu muncul di kolam renang itu kebetulan banget TH itu lagi membutuhkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam menjadi pengantinnya. Jadi terjadilah pernikahan kontrak antara Yeonwoo dan juga TH gitu. Tapi kan Mai bilang TH ini sangat dingin ya, jadi dia nggak peduli sama Yeonwoo. Nah, jadi sempet nih Yeonwoo, bukan sempet ya, beberapa kali sebenarnya Yeonwoo lari dari TH karena TH kan nggak berperasaan gitu ya. Nah, tapi akhirnya selalu balik lagi ke TH gitu. Ada kadang-kadang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Nah, jadi kisah ini ya bercerita tentang bagaimana Yeonwoo itu harus beradaptasi dengan dunia yang di zaman sekarang gitu ya. Dan juga tentang bagaimana dia bisa mencapai impiannya. Jadi impian dia adalah menjadi seorang desainer ya. Karena kan Mei udah bilang tadi di zaman dulu itu dia kan terhalang cita-cita dia karena dia hanya seorang wanita. Jadi kamu tahu perbedaan gender zaman dulu gitu ya. Tapi ini spoiler, di zamannya sekarang akhirnya Yeonwoo itu berhasil mencapai impiannya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Yeonwoo itu biar bisa balik ke zaman dulu. Karena kan akhirnya nih di zaman sekarang dia itu tahu bahwa Sabang Nimnya itu dibunuh bukan karena penyakit jantung kronisnya itu sebenarnya, tapi ada satu trigger lagi yang membuat si Sabang Nimnya itu meninggal pada saat itu. Jadi bagaimana caranya Yeonwoo bisa balik ke zamannya dulu. Dan TH yang sekarang pun itu juga menderita penyakit jantung. Ya sama banget dengan Sabang Nimnya si Yeonwoo gitu. Jadi si Yeonwoo itu juga merasa kasihan dan ingin menolong TH gitu ya. Dan ternyata Yeonwoo juga baru tahu nih kalau kehadiran dia ternyata membuat penyakit jantung TH semakin memburuk gitu. Nah tapi gimana ya, Yeonwoo gimana caranya buat bisa balik ke zaman dulu gitu. Nah sedangkan nih Yeonwoo kan tinggal di rumahnya TH gitu ya. Nah TH pun ya jadi mereka ada interaksi gitu ya, akhirnya mereka saling suka gitu. Tapi TH masih punya banyak masalah yang lain karena ibu tirinya TH itu ingin menjadi pemilik perusahaan SH, dimana sebenarnya si TH ini benci banget sama ibu tirinya karena dia bilang ibu tirinya yang menyebabkan omanya meninggal. Jadi ada sesuatu yang complicated di sini ya. Dan selain itu pembantunya si Yeonwoo yang namanya Sawol yang diperankan oleh Ju Hyun Young itu juga ikut masuk ke dunia modern gitu ya. Itu nggak sengaja banget, nggak tahu juga gimana caranya ya. Tapi kayaknya ini kalau nggak salah, oh ya dia jatuh juga ke dalam sumur gitu ya. Dan dia akhirnya muncul juga di dunia modern. Dan pada saat itu Yeonwoo juga sadar kalau di dunia modern ini semua orang itu sama dengan yang ditemuinya di zaman Joseon. Jadi oma tirinya si TH sendiri gitu ya. Dan juga masih banyak orang-orang lainnya. Jadi dia bingung ikatan macam apa yang ada di zaman Joseon dan juga di zaman sekarang. Nah, ada lagi peran berikutnya yaitu Yoo Son Ho di sini berperan sebagai Kang Taemin. Jadi Son Ho di sini sebagai Taemin ya, dia adalah adik tiri dari TH. Dan dia hidupnya foya-foya, dia beda banget lah dengan TH yang kerja terus. Dia maunya separty boy gitu ya. Nah, tapi dia juga agak psycho nih gitu.
dia tidak mau mendengarkan omongan omanya karena menurut dia omanya juga tidak pernah peduli sama dia sih, dia bilang kayak gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari juga Taemin itu masuk ke perusahaan SH gitu, dan Taemin menyukai Yeonwoo karena Yeonwoo itu ramah sama dia. Meskipun pertemuan pertama mereka tuh nggak enakin banget gitu ya, tapi akhirnya Taemin malah jadi suka dengan Yeonwoo, dan Taemin itu menjadi penolong buat Yeonwoo ketika TH tidak ada di dekat dia. Nah, Mai suka juga sama aktingnya Taemin di sini. Keren banget, kamu bisa lihat dari matanya, dari aktingnya yang freak gitu ya, keren. Dan ada juga di sini Jo Bokre yang berperan sebagai Hong Song Pyo. Jadi dia adalah sekretarisnya TH yang sangat kompeten, bisa bela diri dan segala macamnya gitu ya. Dan dia inilah yang akhirnya jadi temen curhatnya si TH gitu ya. Jadi dia tahu bahwa kegilaan Yeonwoo yang dia bilang bahwa dia itu dari zaman Joseon gitu ya, dan akhirnya diselidiki gitu kan, dan ternyata memang ada nama Yeonwoo itu di dalam sejarah, meskipun sedikit, jadi digali lah lebih banyak gitu ya. Dan itu pun mereka tahu sebab kenapa si TH itu terbunuh dan kenapa Yeonwoo itu juga dibunuh dengan dicemplungkan ke dalam sumur. Jadi betapa complicatednya plot ini guys. Kamu akan nyesal kalau kamu nggak nonton drama The Story of Park's Marriage Contract. Dan juga ini banyak banget wajah-wajah yang familiar gitu ya. Karena itu Mai suka banget sama drama ini. Oke, jadi ada fantasinya, humornya dapat banget guys, romance-nya dapat banget juga. Di 2023 MBC Drama Awards itu mereka mendapatkan berbagai awards ya. Best Actress untuk Lee Se-young, Excellent Actor untuk Bae In-hyuk, dan Best New Actress untuk Joo Hyun-young. Jadi yang jadi ini ya, sawalnya ini. Oke. Kita lihat komentar para netizen di web Asian Wiki. I enjoyed this series. Agree that the ending was rushed. Seemed to be a theme. Ya, katanya dia suka banget sama humor, seperti humor robot vakum gitu ya. Itu katanya lucu banget. Iya sih, iya. Endingnya agak rush, sedikit menurut Mai gitu ya. Tapi sudah pantas sih. Sebenarnya menurut Mai sudah pantas seperti itu gitu ya. Good drama but should have end both Joseon and New Joseon a happy ending. Apakah itu spoiler? Oke. It was perfect but the ending was so rush. Dua orang yang sudah bilang endingnya rush. Nggak terlalu rush sih sebenarnya ya. I really enjoyed this one. For me, another K-drama added to my personal long list of K-drama. Okay. Good show, but major loophole. Menurut Mai nggak terlalu banyak sih loophole-nya di mana coba. Menurut Mai sudah cukup rapi sih ya. Nothing too original here, quite frankly, but the way it's all put together is very lovely and charming. Kata netizen yang satu ini pengennya lebih ini ya, maunya di zaman Joseon lebih fokus katanya gitu ya. Tapi ternyata di zaman modernnya lebih banyak gitu. Tapi tetap Mai, menurut Mai oke gitu ya, oke banget gitu ya. Nah, di episode rating yang tercatat di Asian Wiki itu rating drama ini cukup tinggi guys. Jadi dia start dari 5% dan ending dia di nationwide itu sebanyak 9%. Duh, tinggi banget gitu ya. Nah, kita lihat ratingnya di web-web lain gitu ya, penasaran. Di IMDb mendapatkan 7,5 dari 10. Ini cukup tinggi.
termasuk 12 drakor rating tertinggi di minggu pertama Januari 2024. Tuh. Jelang final, drama ini mencetak rating tertinggi. Wow, hampir 2 digit rating drakor The Story of Parks Marriage Contract. Tuh, bagus. Lagunya bagus-bagus banget ya. 5 drama Korea rating tertinggi minggu kedua Desember. Oh, jadi dia tayangnya barengan My Demon ya. Tuh, plotnya dipuji, kian digemari. Sebentar, ada sesuatu yang menarik. Coba lihat dulu ya. Penampakan apa nih? Penampakan. Salah editing katanya. Oke. Kawin kontrak. Oh, jadi My Demon dan The Story of Parks Marriage Contract itu katanya barengan tuh tinggi ratingnya. Di My Drama List mendapatkan rating 8,3 dari 10. Melebihi ekspektasi. Ekspektasi My memang tinggi untuk drama ini ya, ini gitu. Ada lagi rating. Kian digemari. Oke, jadi kita ngerti nih kenapa Kenneth jadi suka banget gitu ya sama drama The Story of Parks Marriage Contract. Tapi di Asian Wiki, user rating memberikan drama ini rating sebesar 82 saja. Kali ini Mai berbeda dengan para user di Asian Wiki karena Mai akan memberikan drama ini rating sebesar 91. Jadi kamu akan nyesel kalau kamu nggak nonton drama The Story of Parks Marriage Contract. Oke, Mai akan bahas para pemainnya ya. Lee Se-young, kelahiran tahun 92. Sudah berperan di lumayan banyak movies. Dramanya itu yang udah banyak banget ya. Dia berkarir sebagai child actress ini ya. Startnya dari umur 10 tahun. Dia sudah mendapatkan berbagai awards. Wow. Oke. Dia juga berperan di berbagai drama lawas nih sebagai child actress ya. Oke, dia pertama kali Mai nonton dia itu di drama Korean Odyssey di tahun 2018 sebagai Bong Sun. Ini pemeran figuran sih ya, tidak terlalu banyak perannya di sini ya. Oke, setelah itu nonton dia di drama Memories di tahun 2020 sebagai Han Son Mi. Memories. Ini dramanya Yoo Seung Ho. Oh, dia sebagai lead female di drama ini ya. Dan setelah itu nonton dia di drama The Red Sleeve di tahun 2021 sebagai Song Dok Im. Nah, di sini Mai ingat banget gitu ya. Ya, mungkin karena dia tahun 2021 gitu ya. Dia sebagai lead female di sini dengan Junho dia di sini ya. Dan ini dari The Red Sleeve dia mendapatkan
Best Couple Award dan juga Best Actress ya di 2021 MBC Drama Awards. Dan setelah itu main nonton dia langsung di drama The Story of Park's Marriage Contract di tahun 2023 sebagai Park Yeon Woo lead female. Dia mendapatkan Best Actress di sini ya. Dan dia ada project di tahun 2024. Judul dramanya adalah What Comes After Love. Oke. She's exceptionally beautiful in the story of Park's marriage contract. Iya, cantik banget ya. She's one of the best actress. Iya, memang dia bagus sih aktingnya ya, Mai. Aku ini keren gitu ya. Oke. Mungkin kedepannya akan lihat akting dia lebih banyak ya. Keren, Lee Seong. Oke. Bae In Hyuk. Ganteng banget. Saya suka banget sama dia ya. Kelahiran tahun 98 di Dongseng dong ya, Dongseng. Oke. Dia sudah mendapatkan award juga nih. Dia pertama kali main nonton dia di drama The Spies Who Loved Me di tahun 2020 sebagai Kim Yong-gu. Nah, dari sana Mai kepincut karena ngerasa dia ganteng banget ya. Dia memang ini ya, figuran di situ, tapi lumayan muncul juga sih, sering muncul ya dia di situ. Setelah itu nonton dia di My Roommate is a Gumiho sebagai Ge Song Woo di tahun 2021. Ini dramanya si Jang Ki Yong dan Harry ya. Bukan peran utama, tapi cukup sering muncul. Setelah itu nonton dia di At a Distance, Spring is Green di tahun 2021 sebagai Nam Soo Hyun. Nah, di sini dia sudah menjadi second lead male ya. Ini di drama ini ada Park Ji Hoon ya. Oke. Nah, setelah itu Mai sempat loncat Why Her gitu ya. Ini karena kenapa ya? Kayaknya terlalu banyak yang main nonton waktu itu, jadi loncat atau gimana ya. Tapi main nonton dia lagi di drama Cheer Up di tahun 2022 sebagai Park Jong Woo, dan dia sudah menjadi lead male di sini ya. Ada nih hampir semua dari The Spies Who Love Me, Mai sudah ada ininya ya, drama review, kamu bisa cek gitu ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Under the Queen's Umbrella di tahun 2022. Dia sebagai Crown Prince, tapi cuma muncul di beberapa episode pertama gitu ya. Tapi aduh, dia keren banget. Kenapa dia hanya muncul sebentar? Kenapa dia harus mati? Duh, keren banget ya karismanya di situ. Dan setelah itu di drama The Story of Park's Marriage Contract di tahun 2023 sebagai Kang Tae-ha, dan dia mendapatkan excellent actor di sini ya. Dan dia ada drama berikutnya judulnya Check in Hanyang sebagai Ian Check in Hanyang. Dia sepertinya menjadi lead male di sini ya. Tentunya Mai akan nonton drama ini, tunggu aja ya, Bae In Hyuk. Oke. Know him since My Roommate is a Gumiho. Yang ini juga jadi fans sejak My Roommate is a Gumiho. Yang ini di Cheer Up ya, obsessed with his development. Iya, dan benar sekali ya, Mai itu melihat perkembangan akting dia yang luar biasa gitu. Jadi Mai yakin dia akan semakin banyak ditawarin project-project berikutnya gitu ya. Rising actor Bae In Hyuk. Lanjut, Joo Hyun Young. Wah, ini akting dia bagus banget juga sebagai Sawo ya. Karena tahun 96 dia kocak banget dan cantik juga gitu. Sudah ada beberapa drama series.
Mai pernah nonton dia di mana nggak ya? Oh nggak, ini pertama kalinya Mai ketemu dia. This is the story of Park's marriage contract di tahun 2023 sebagai Sawol. Dan dia mendapatkan Best New Actress di sini. Katanya mirip Lencun dari NCT Dream. Oh iya ya, iya agak mirip ya. Iya. Exceptional actress, effortless katanya. Iya. Her acting is very impressive. Always managed to capture my attention. Sensational new actress. Iya, mungkin masih fresh ya. Mudah-mudahan akan lihat dia di berbagai project baru. Ada dia project baru, tapi dia hanya sebagai figuran di sini ya. Oke, mudah-mudahan akan ditawarin project-project yang lainnya ya. Yoo Sun Ho, acting dia makin keren guys. Lahir tahun 2002. Perkembangan acting dia ya. Pertama kali nonton dia di drama My Strange Hero di tahun 2019 sebagai Yoo Si-on. Tapi bukan peran utama atau apa ya. Jadi Mai nggak begitu inget dia di My Strange Hero. Mai itu mulai sadar dia itu di The Great Saman Gadushim di tahun 2021 sebagai Hyun Soo. Nah, Mai inget karena dia menjadi salah satu hantunya ya. Ini drama Kim Saeron dan Nam Darem. Bukan peran utama tapi membekas banget ya. Dia sebagai hantu di sini. Setelah itu nonton dia di Dr. Lawyer, tapi dia sebagai teenagernya dari Han I-han di tahun 2022 ya. Sebentar. Dr. Lawyer. Mai nonton kan Dr. Lawyer ini? Iya, Mai nonton ini ya. Setelah itu nonton dia di Under the Queen's Umbrella di tahun 2022 sebagai Grand Prince Gesong. Jadi dia sudah ketemu sama Bae In Hyo ya. Nah, di sini perannya salah satu peran utama di sini ya. Dan setelah itu nonton dia di drama The Story of Park's Marriage Contract di tahun 2023 sebagai Kang Tae-min. Ya, Mai ketemu dia di Produce 101 gitu. Jadi Mai inget banget ya sama Son Ho. Tuh, nyanyi dia keren banget loh. Kamu udah cek belum? Wish to see more his acting in the future. Yes. Iya, jadi dia itu sebagai Kang Tae-min di sini dia bukan psycho sih sebenarnya. Dia itu sebenarnya ada Down syndrome gitu. Tapi dia jadi kesannya agak-agak ya gimana lah ya gitu ya. Maksudnya dia bisa berakting dengan sangat baik gitu ya di sini. Aduh, perkembangan akting dia. Yoo Sun Ho. Jo Bokre. Aduh, lucu banget dia sebagai si sekretaris. Wow, movie-nya banyak banget loh. Drama series dia lumayan banyak juga nih. Nah, pertama kali ketemu dia di drama Navirera di tahun 2021 sebagai Sim Song Hwan. Siapa ya? Tapi bukan peran utama banget. Mukanya beda banget di sini ya. Dan setelah itu nonton dia belum, akhirnya ketemu dia di The Story of Park's Marriage Contract di tahun 2023 sebagai Hong Song Pyo. Kocak banget deh. Excellent actor. Oke. Underrated actor adanya. Tapi dia punya karisma, actingnya juga bagus banget. Ini jadi favorit karakter dari user yang ini ada ya, di The Story of Park's Marriage Contract. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu dia lagi di the next drama gitu ya, karena dia kocak banget ya. Oke.
Sampai di sini nih drama review Mai buat drama The Story of Park's Marriage Contract. Nah, buat saat ini Mai lagi nonton drama The Matchmakers, lagi masuk episode ke-6 gitu ya. Karena dramanya agak cukup panjang, ada 16 episode, jadi kamu tungguin aja. Dan setelah itu di watching list Mai ada drama A Killer Paradox, Wonderful World, Between Him and Her, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetap dukung Mai untuk kasih drama review ke kamu dengan memberikan jempol kamu di drama review Mai. Viewsnya banyak tapi jempolnya dikit. Tolong jangan pelit jempol ya. Kalau kamu senang sama drama review Mai, jangan lupa tinggalin jempol kamu dan tingkatin lagi viewsnya. Dan jangan lupa juga kamu bisa subscribe ke channelnya Mai supaya kamu nggak ketinggalan jika Mai ada konten terbaru ya. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang ingin mereka tonton. Oke, tetap pantengin channelnya Mai karena Mai akan selalu kasih kamu drama review dari semua drama yang Mai tonton. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!